Kasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan kita nafas kehidupan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran atau renungan pagi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya akan tetap menyampaikan firman Tuhan mengenai penginjilan. Kita masih melakukan penginjilan di dalam renungan pagi ini. Bapak Ibu, kita melihat ya, penginjilan yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah mengenal dengan benar siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Tentu tujuannya adalah supaya setiap manusia ya memiliki pengenalan yang benar kepada Kristus secara benar. Lalu setelah setiap pribadi mengenal siapa Yesus dengan benar, maka Bapak Ibu, kita merindukan setiap mereka yang sudah mengenal Yesus. Maka harapan kita, mereka juga tidak hanya sekedar mengenal Dia, tapi menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Dan lebih daripada itu, mereka akan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kebenaran ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, berbahagialah orang yang membacakan firman-Mu, yang mendengarkan firman-Mu, dan yang melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan bawa kami masuk dalam kebahagiaan seperti yang Engkau janjikan. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, 1 Yohanes 1 kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat bacaan renungan kita. Kita melihat Bapak Ibu bahwa dikatakan di sini, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dengan mata kami, dan apa yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami, ya, dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita perhatikan bahwa Rasul Yohanes yang menuliskan kitab 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 yang kita baca ini, Bapak Ibu, dikatakan bahwa firman hidup itu yang telah kami tuliskan kepada kamu, kami telah mendengarnya, kami telah melihatnya dengan mata kami telah saksikan, dan kami telah raba jama dengan tangan kami. Artinya bahwa firman Tuhan itu, firman yang hidup itu bukan hanya bisa didengar, tapi juga dikatakan bisa kami lihat dengan mata kami. Dan mereka bersaksi akan hal itu, mereka sudah melihatnya. Lalu bukan hanya itu, kami sudah menyentuhnya, sudah menjamahnya, merabanya gitu, dengan tangan kami. Dan olehnya kami tuliskan kepada kamu. Jadi Bapak Ibu, firman yang hidup ini bukan hanya dongeng. Firman yang hidup ini bukan hanya sebuah kisah. Firman yang hidup ini bukan hanya sebuah cerita untuk membuat anak-anak kecil akhirnya tertidur dengan cerita-cerita itu. Bukan. Tapi firman hidup ini, kata penulisnya, kami bukan hanya mendengarnya, tapi juga kami sudah melihatnya dengan mata kami sendiri. Kami juga sudah menyaksikannya secara langsung. Kami juga sudah menyentuhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini nyata. Fakta nyata. Jadi apa yang dituliskan, dituangkan di dalam Alkitab yang kita percayai, kitab suci yang berisikan firman Tuhan adalah satu kisah nyata, Bapak Ibu, yang bisa dilihat secara langsung, yang bisa dirasakan secara langsung, bahkan bisa disentuh secara langsung oleh para penulis. Maka mereka tentu apa yang mereka tuliskan ini adalah fakta nyata, pengalaman pribadi mereka secara langsung. Dan kalau kita belajar pada hari ini, kita mengikuti perkembangan pertumbuhan gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, Bapak Ibu, sangat nyata bahwa apa yang dituliskan dalam Alkitab ini, banyak orang telah diubahkan olehnya. Banyak orang telah disentuh olehnya. Banyak orang telah dijamah olehnya. Karena firman hidup ini, saudaraku, tidak hanya sekedar tulisan-tulisan yang dituangkan dalam buku dari pikiran manusiawi. Tapi kita melihat, saudaraku, bahwa ini adalah pengalaman pribadi langsung oleh Rasul Yohanes. Mereka menyaksikannya secara langsung firman hidup itu. Mereka menyaksikannya, melihatnya, menjamahnya, menyentuhnya. Dan ini, saudaraku, adalah satu kebenaran yang tidak dapat dibantahkan. Saudara boleh berkata tidak mungkin, tapi bagaimana saudara keberatan dengan pengalaman orang? Kenapa saudara harus memaksakan keinginanmu, pikiranmu, logikamu kepada apa yang dialami orang secara langsung? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saya alami tentu tidak harus saya tanyakan dulu, apakah kau berterima dengan logikamu? Loh, itu kan pengalaman saya pribadi. Dan Rasul Yohanes
Mereka menyaksikan para penulis kitab ini. Mereka menyaksikan bagaimana mereka menerima firman itu. Bagaimana mereka mengalami secara langsung suara Tuhan. Secara langsung mereka tuliskan, mereka tuangkan dalam kitab ini. Bahkan kalau kita melihat Rasul Yohanes ini lebih dari itu. Katanya saudaraku, menurut ilham daripada Roh Kudus yang dituliskan di dalam kitab ini, ia langsung berkata, kami bukan hanya menuliskan ini berdasarkan yang kami pikirkan, tapi kami sudah melihatnya secara langsung. Kami sudah menyentuhnya secara langsung. Kami sudah menyaksikannya secara langsung. Itulah mereka. Makanya mereka berkata-kata. Ya tidak mungkin dong. Ia tidak berkata-kata tentang apa yang ia alami secara langsung. Jadi apa yang ia alami secara langsung ya ia tuangkan, ia tuliskan dalam sebuah tulisan yang kita terima sekarang ini sebagai kitab suci firman Tuhan. Nah, dikatakan saudaraku bahwa hidup itu telah dinyatakan. Sudah dinyatakan. Jadi hidup kekal itu bukan mudah-mudahan. Ya. Bukan mudah-mudahan. Ya, semoga mudah-mudahan kita beroleh hidup di dalam kerajaan sorga kelak. Ini bukan mudah-mudahan, tapi dikatakan hidup itu sudah dinyatakan, telah. Sudah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan sekarang kami bersaksi. Ya benar Bapak Ibu. Hidup itu sudah dinyatakan. Kami sudah melihatnya. Kami sudah melihatnya. Itu makanya dia berkata. Dan sekarang. Sesuai dengan apa yang sudah kami lihat secara langsung. Ya kami bersaksi. Bersaksi untuk memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Mengenai hidup kekal. Hidup kekal itu mereka sudah lihat secara langsung. Mereka sudah saksikan secara langsung. Mereka sudah sentuh secara langsung. Ya. Nah, setelah itu dilanjutkan yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi hidup kekal itu ada bersama-sama dengan Bapa dan hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa itu sudah dinyatakan kepada para rasul, termasuk Rasul Yohanes. Kalau hidup kekal itu yang tinggalnya bersama-sama dengan Bapa sudah dinyatakan kepada mereka, maka tentu ia tidak salah. Maka ia berkata, kami telah atau kami menyaksikannya kepada kamu dengan memberitakan hidup kekal yang sudah kami lihat secara langsung itu. Jadi Bapak Ibu ini luar biasa. Ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kelak nantinya setelah kami beritakan kepada kamu, setelah kami saksikan kepada kamu, kamu akhirnya percaya, kamu akhirnya menerima hidup yang kekal itu, dan kamu akhirnya mengalami, memiliki persekutuan dengan hidup kekal itu, sebagaimana kami pun, kata Yohanes, mengalami, memiliki persekutuan dengan hidup kekal itu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ayat 4, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Bapak Ibu, sering kita mendengarkan apakah arti dari sebuah nama. Ya, bagi seseorang, saudara, sekalipun nama itu sederhana, itu penting bagi dia. Ya, penting bagi dia.
Walaupun banyak orang mengatakan apalah artinya sebuah nama. Tetapi bagi seseorang, ya, bagi satu pribadi, nama itu penting bagi dia. Nama itu penting bagi dia. Dan memang saudara, nama itu sebenarnya sangatlah penting. Ya, nama sangat berarti bagi pemiliknya. Tetapi nama itu juga berarti bagi orang lain. Karena kalau tidak penting nama seseorang yang saya cari, bagaimana saya menyebutnya saat saya mencari dia kepada orang lain? Adakah kamu melihat si A? Kan saya harus menyebut namanya. Atau saya mendatangi orang, alamatnya yang bernama ini bernama apa? Ia bernama ini. Nama apa? Kan berarti nama itu penting juga bagi saya. Supaya ketika saya mencarinya dan menanyakannya kepada orang lain, saya bisa menyebutkan nama itu dengan baik. Supaya orang lain memberikan jawab kepada saya, apakah mereka ketahui tentang dia atau tidak. Apakah mereka mengenal nama yang saya sebut itu atau tidak. Jadi saya pun mendapatkan informasi yang jelas ketika saya menanyakan rumahnya di mana, alamatnya di mana, dan di mana ia berada saat ini. Ya tentu saja nama itu penting. Baik bagi saya, baik orang yang memiliki nama itu. Karena kalau saya ketemu dengan seorang, namanya siapa? Saya akan tanya dengan dia. Dan dia berkata, saya tidak punya nama. Nah, bagaimana saya memanggilnya? Bagaimana saya menyebutkan dia ketika saya menanyakan di mana dia berada, di mana alamatnya. Jadi nama itu pun penting bagi dia dan penting bagi saya, bagi seseorang. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal pribadi seseorang, maka kita harus mengenal namanya. Kita harus mengenal namanya. Demikian juga kalau kita ingin mengasihi Yesus, kalau kita ingin mencintai Dia, kalau kita ingin menerima Dia masuk dalam rumah kehidupan kita, maka pastikan saudara harus mengenalnya lebih dulu. Siapakah Yesus yang sebenarnya? Siapakah Yesus yang sesungguhnya? Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar sebenarnya apakah yang ada atau fakta apakah yang terkandung atau tentang yang dikatakan Yohanes tentang firman hidup itu. Tentang firman hidup itu. Siapakah firman hidup yang telah ada sejak semula? Sebab dikatakan tadi, ya, siapakah firman hidup yang telah ada sejak semula? Karena tadi 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula? Apa yang telah ada sejak semula? Di ayat yang lain mengatakan, sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Di ayat yang lain mengatakan, sebelum langit dan bumi ada, dia sudah ada. Sejak semula dia sudah ada, ya. Apa yang telah ada sejak semula? Siapa dia yang telah ada sejak semula? Sebab Rasul Yohanes mengatakan yang ada sejak semula itu telah kami lihat. Yang ada sejak semula itu telah kami saksikan. Yang ada sejak semula itu telah kami raba.
yang ada sejak semula, yang sudah kami lihat, sudah kami rasakan, sudah kami jamah, dia itu adalah hidup kekal. Oh, luar biasa. Dia itu adalah hidup kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada kita yang bisa kita baca. Saya pribadi saya akan kejar Bapak Ibu. Siapa dia ya? Yang ada sejak semula, yang sudah mereka lihat, yang mereka sudah rasakan, yang mereka sudah sentuh jamah. Siapa dia ya? Karena mereka mengatakan, dia yang sudah kami lihat, sudah kami rasakan, sudah kami sentuh raba itu, dia adalah hidup kekal. Wow, siapa yang tidak ingin berjumpa dengan hidup kekal? Siapa yang tidak ingin memiliki tentang hidup kekal? Tentu saya pribadi, saudara, ya, saya rindu memiliki hidup kekal. Hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Hidup kekal di rumah Bapa sorga yang kekal. Ya, siapa yang ingin masuk neraka? Nah, mari kita selidiki siapa yang dimaksud dengan firman hidup yang telah ada sejak semula. Ya, siapa dia? Sebab dia adalah hidup kekal itu. Ya. Nah, mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ini dia Bapak Ibu yang ada sejak semula itu. Inilah dia yang telah ada sejak semula itu, yang sudah diraba oleh para rasul, yang sudah disaksikan oleh mereka, dan yang sudah mereka lihat secara langsung, ya. Itu makanya mereka tuangkan dalam sebuah tulisan di dalam kitab suci yang kita terima sebagai firman Allah yang hidup, ya. Mari kita lihat siapa firman yang sudah ada sejak semula. Mari kita lihat ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, perhatikan ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Puji Tuhan. Nah, tadi dikatakan Bapak Ibu dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, firman hidup yang telah ada sejak semula. Ya, nanti baca dan selidiki kitab suci. Biar setiap saudara mengalami hidup kekal itu. Dan satu kerinduan kami, satu kerinduan daripada Tuhan, satu kerinduan daripada penulis kitab Injil ini adalah bagaimana supaya setiap yang belum terjangkau dapat terjangkau. Supaya setiap orang yang belum percaya dapat percaya. Supaya setiap orang yang belum menerima hidup kekal dapat memperoleh hidup kekal. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut beserta isinya, Dia tidak menginginkan satu jiwa pun binasa. Dia tidak ingin. Jadi Bapak Ibu, saudara, mari rindukan juga apa yang dimiliki oleh hati Bapa. Dia rindu tidak tidak ada satupun yang binasa. Itu kerinduannya. Itu makanya mari kita perkenalkan firman hidup. Mari kita perkenalkan Dia yang sudah ada sejak semula. Mari kita perkenalkan Dia adalah hidup kekal, agar setiap orang dapat menerima Dia. Hidup kekal itu masuk di dalam rumah kehidupan mereka, dan akhirnya mereka boleh diselamatkan, beroleh hidup yang kekal, tidak binasa, tidak dilemparkan dalam penghukuman kekal lautan api neraka, tapi mereka dapat diselamatkan oleh karena mereka percaya dengan pemberitaan yang disampaikan lewat khotbah-khotbah
seperti ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, apa yang telah ada sejak semula, itulah firman hidup ya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, di dalam Yohanes 1 ayat 1 saudara sampai 3, pada mulanya adalah firman ya. Pada mulanya adalah firman. Dan 1 Yohanes 1 tadi dikatakan firman hidup yang telah ada sejak semula. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya, dan firman itu adalah Allah ya. Perhatikan ya, ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia yang ada sejak semula itu ya. Itulah hidup kekal ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Dia, tanpa yang ada sejak semula itu ya, tanpa Dia ya, tanpa Dia yang ada sejak semula itu, tidak akan ada sesuatu yang jadi dari apa yang telah dijadikan. Tidak akan mungkin langit dan bumi ada, tidak mungkin kalau Dia tidak ada. Sebab sebelum langit dan bumi ada, Dia sudah ada ya. Tadi dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Kalau 1 Yohanes 1 mengatakan firman hidup. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu hidup. Makanya dikatakan bisa mereka sentuh, mereka bisa saksikan, mereka bisa lihat, karena firman itu hidup ya. 1 Yohanes 1 mengatakan firman hidup. Jadi firman itu hidup. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman hidup yang diberitakan oleh 1 Yohanes pasal pertama ayat 1 adalah Allah yang disebutnya firman hidup. Allah yang disebutnya firman hidup. Sebelum ada firman hidup itu ya, tidak akan mungkin ada langit dan bumi. Sebab oleh Dialah, oleh firman hidup itu, oleh firman hidup itu yang bersama-sama dengan Allah, dan Dia adalah Allah itu sendiri. Oleh firman hidup itulah segala sesuatu yang kita lihat, langit, bumi, ya matahari, bulan, bintang, ya cakrawala yang kita lihat itu ada. Karena ada firman yang hidup. Seandainya Dia tidak ada, tidak akan ada ciptaan ini. Bapak Ibu, jadi firman hidup itu adalah Allah itu sendiri. Ya, firman hidup itu adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oleh karena firman hidup itulah langit dan bumi yang kita lihat ini, yang bisa jadi berkat bagi kita. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ya, ini semua ada dan telah menjadi berkat dalam hidup kita. Ya, coba itu semua tidak ada, mana kita bisa hidup, saudara? Tidak mungkin. Dan itu semua adalah Tuhan ciptakan untuk kita. Dan Dia yang menciptakan itu, firman hidup. Ya, firman hidup. Lalu kalau begitu, menurut Yohanes, siapakah Yesus itu? Menurut Yohanes, siapakah Yesus itu? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan. Firman hidup.
dan firman hidup itu telah dinyatakan. Ya. Saudara butuh hidup, dan hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Ya. Tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu disebut oleh Yohanes itu adalah hidup kekal. Bersama-sama dengan Bapa. Tinggal bersama-sama dengan Bapa. Dan hidup kekal yang bersama-sama dengan Bapa itu telah dinyatakan kepada kami. Itu makanya kami bisa lihat, bisa kami sentuh, bisa kami saksikan. Dan akhirnya kami tuliskan kepada kamu. Supaya persekutuan yang kami miliki dengan hidup kekal itu dapat kamu miliki. Sehingga kamu juga memiliki persekutuan dengan hidup kekal itu yang tinggal bersama-sama dengan Bapa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan Yohanes? Siapakah dia? Yesus itu. Mari kita lihat. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Bapak Ibu. Firman yang ada pada mulanya itu. Firman hidup yang ada dan tinggal bersama-sama dengan Bapa itu. Firman hidup yang kalau dia tidak ada langit dan bumi ini. Firman hidup itu telah menjadi manusia. Telah berubah menjadi manusia. Telah menjelma menjadi manusia. Dan diam di antara kami. Makanya Rasul Yohanes mengatakan telah dinyatakan kepada kami. Luar biasa. Firman kekal itu. Firman yang ada sejak semula itu. Yang bersama-sama dengan Allah. Yohanes menyebutkan sebagai hidup kekal. Ia tinggal bersama-sama dengan Bapa. Ya, kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Luar biasa. Firman itu telah menjadi manusia. Hidup kekal itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dia pernah ada di tengah-tengah manusia. Tidak heran Rasul Yohanes mengatakan, kami bisa melihatnya. Kami bisa menyaksikannya secara langsung. Dan kami sudah meraba menyentuhnya. Hidup kekal itu fakta. Nyata dia ada. Itu bukan dongeng. Itu bukan cerita. Dan hari ini saudara bisa percaya hidup kekal itu. Dialah yang sudah jadi manusia bernama Yesus. Kalau saudara mau terima hari ini hidup kekal, saudara butuh hidup kekal. Saudara tidak ingin dibuang dalam lautan api belerang. Saudara terimalah hidup kekal itu yang sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka saudara akan beroleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum. Saudara akan beroleh hidup kekal. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, mengapa Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus? Mengapa Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus? 1 Yohanes 1 ayat yang kedua
1 Yohanes 1 ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah sudah melihatnya. Ya, hidup itu sudah dinyatakan. Kami sudah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi Bapak Ibu, mengapa Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus? Ya, mengapa saudaraku dikatakan Bapak Ibu dengan jelas ya pada ayat yang kedua, hidup itu telah dilihat, supaya ia bisa dilihat, supaya ia bisa disaksikan, supaya ia bisa diberitakan, ya, yaitu firman hidup yang adalah yang sudah jadi manusia, yaitu hidup kekal itu bersama-sama dengan Bapa dan yang sudah dinyatakan kepada kami. Kami, saudaraku, supaya kami dapat melihatnya itu, makanya dia turun supaya saudara jangan meraba-raba tentang Tuhan itu. Makanya hidup itu harus dinyatakan. Ya, hidup kekal itu harus dinyatakan. Dan itu makanya ketika dia dinyatakan, maka mereka bisa melihatnya. Supaya Rasul Yohanes dan teman-teman Rasul dan semua manusia yang ada, mereka bisa melihatnya. Supaya mereka bisa bersaksi. Kalau ada orang berkata, saya sudah ketemu Tuhan, tapi mereka hanya angan-angan, hanya mereka saudaraku, yang muncul dalam pikiran mereka, oh itu tidak benar. Tapi sekarang saudara, apa yang mereka saksikan kepada kita, kami sudah merabanya, kami sudah melihatnya, kami sudah menyaksikannya. Itu makanya tujuannya ia turun dalam dunia ini, menyatakan diri di dalam Yesus. Supaya orang percaya. Dan kita melihat tidak ada orang yang seperti Yesus dalam kesuciannya, dalam kasihnya yang tiada tara. Ia berjalan keliling menyembuhkan orang, membebaskan orang dari setan. Ya, di atas kayu salib ia berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat terhadap aku. Enggak ada orang yang pernah hidup sama seperti Yesus. Dia adalah Tuhan yang memiliki kasih yang sempurna. Bahkan ia rela memberikan dirinya tergantung mati di kayu salib untuk menggantikan manusia dari hukuman dosa. Karena upah dosa ialah maut, dan ialah yang menanggung maut itu untuk saya dan untuk saudara. Nah, kita lihat saudara, ya, ini luar biasa. Nah, kita lihat mengapa Allah menjadi manusia di dalam Yesus, ya. Tadi dia telah dinyatakan. Sekarang kita lihat Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ya, ia datang kepada milik kepunyaan, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia datang kepada orang yang ia ciptakan. Hidup kekal itu, yang firman hidup itu, yang ada pada mulanya dan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Ia datang di dalam manusia daging, yang menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Dan saudaraku, tujuannya adalah ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Manusia yang ia ciptakan. Saya dan saudara, semua manusia di atas muka bumi ini, itu adalah kepunyaannya dia. Sayang Bapak Ibu, orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Pada ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jangan saudara salah mengerti mengenai saya anak Allah dan saudara yang percaya anak Allah. Bukan berarti saya memiliki ibu dan bapak saya adalah Allah. Bukan seperti itu. Saudara salah mengerti. Saya sebagai anak Allah diberi hak, diberi otoritas, diberi kuasa menjadi anak Allah. Saat kapan? Bukan karena ibu saya memiliki suami yaitu Allah. Bukan. Saya menjadi anak Allah itu terjadi pada saat saya menerima Yesus. Menerima Yesus sebagai juru selamat saya pribadi. Itu terjadi pada saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Pada saat itulah saya diangkat. Saya disebut Allah itu sendiri telah menjadi anaknya pada saat saya menerima Yesus. Dan saya memiliki otoritas sebagai anak Allah. Bukan karena saya punya ibu lalu saya punya bapak yaitu Allah. Bukan terjadi dalam hubungan lahiriah seperti yang banyak orang duga. Tapi saya sebagai anak Allah itu terjadi pada saat saya menerima hidup kekal itu, yaitu Yesus Kristus yang telah menjelma jadi manusia. Saat saya menerimanya, mengundangnya sebagai Tuhan dan juru selamatku, saya terima dia masuk dalam hatiku, maka saya telah diangkat Allah menjadi anak Allah. Sejak itu saya menjadi anak Allah. Di dalam kitab Roma, di dalam kitab Roma pasal yang ke-10, perhatikan baik-baik. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik. Jika kamu mengaku dengan mulutmu hari ini, detik ini, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Detik ini kamu akan diselamatkan. Saat ini juga, saat saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tindakan kedua, percaya dalam hatimu bahwa ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Hari ini juga kamu diselamatkan. Detik saat ini juga kamu akan diselamatkan. Kenapa? Pada ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dia dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dia akan diselamatkan. Terimalah hidup kekal itu sekarang. Dia sudah datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus. Banyak orang tidak menerimanya. Dimulai dari Herodes tidak menerimanya, sehingga menjadi sasaranlah anak di bawah umur 2 tahun dibunuh, dihabisi oleh Herodes sebagai bukti penggenapan bahwa dia ditolak, dia tidak diterima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun hari ini di dalam nama Yesus, bagi saya dan saudara yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu, menerima berarti saudara akan menerima hidup kekal itu di dalam dirimu. Karena gimana caranya? Gampang sekali. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kalau engkau percaya hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau segera akan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Akui bahwa ia sudah dibangkitkan oleh Allah Bapa dari kematian, dari kubur. Maka saudara hari ini, detik ini, saudara mengaku dengan mulutmu, saudara percaya dalam hatimu Yesus adalah Tuhan, ia sudah dibangkitkan. Engkau panggil dia, undang dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Engkau akan diselamatkan. Terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat saudara secara pribadi. Perubahan apakah
yang dialami oleh setiap orang yang telah menerima Yesus. Perubahan apa yang ia alami ketika ia menerima Yesus. Ketika seseorang menerima Yesus. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3, 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus, supaya ya kita beroleh persekutuan, ya, persekutuan, ya. Nah, saudara, kita memperhatikan sedikit lagi, ini akan saya tutup. Perubahan apakah yang dialami oleh setiap orang yang telah menerima Yesus? Perhatikan 1 Yohanes 1 ayat 12. 1 Yohanes 1 ayat 12. Perubahan apa, saudaraku, yang terjadi? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Perubahan, terjadi perubahan. Sekarang kita, saudara, saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu hak saudara. Sebutan anak Allah itu hak saudara. Karena itu terjadi dari pihak Allah. Saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, menerima hidup kekal itu, maka saat itu datang dari pihak Allah pengangkatan untuk saudara diangkat menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa. Jadi bayangkan Bapak Ibu, anak seorang pemimpin negara, kalau ia pergi kemana saja, ya, ia anak pemimpin negara, saudaraku, tentu ia akan dihargai, dihormati, disegani, dilayani dengan baik. Dan dengar baik-baik, saudara sejak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau beroleh hidup yang kekal, dan engkau, saudaraku, memiliki kuasa, wibawa, otoritas kemanapun engkau pergi, karena diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Setan dapat engkau taklukkan, setan gentar terhadap engkau, neraka tidak berkuasa atasmu, engkau bisa taklukkan, sebab engkau telah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadilah dalam hidupmu, segera buka hatimu, sebab lewat pemberitaan firman ini, ia berdiri di depan hatimu, pintu hatimu, ia berdiri, ia mengetuk dengan keras pintu hatimu. Kalau engkau mendengar, buka segera hatimu, percayalah, akuilah dengan mulut, percaya dalam hatimu Yesus adalah Tuhan, segera undang dia masuk dalam hatimu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau hari ini juga, detik ini juga, engkau akan diselamat, beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Baik Bapak Ibu, mari angkat tangan saudara sebagai bentuk penyerahan kita kepada Tuhan, dan ikuti doa saya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Haleluya. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, engkau berfirman, kalau aku mengaku dengan mulutku, saya akan dibenarkan. Kalau saya percaya dalam hati, Yesus sudah dibangkitkan, Yesus adalah Tuhan, sudah dibangkitkan, maka aku akan diselamatkan. Hari ini Tuhan Yesus, saya menerima Engkau. Saya percaya Engkau Tuhan. Saya percaya Engkau hidup kekal itu yang menjelma jadi Yesus. Saya terima Engkau, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhanku dan Juru Selamat secara pribadi. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan aku dari pelanggaranku. Selamatkan aku. Ampuni aku. Tebus aku dari kesia-siaan hidup. Bawa aku kepadamu
di dalam hidup yang kekal. Tuliskan namaku dalam buku kehidupan di dalam kerajaan sorga. Saat saya meninggalkan dunia ini, saya percaya Engkau menyediakan bagi saya satu rumah tempat tinggal di dalam kerajaan sorga, yang Alkitab sebut rumah Bapa, sorga yang kekal. Di dalam nama Yesus, hari ini saya terima otoritas sebagai anak Allah. Saya tolak kutuk turunan. Saya tolak kutuk Taman Eden. Saya tolak kutuk hukum Taurat. Saya tolak kutuk dosa. Saya tolak kutuk apapun dia. Kegagalan, penderitaan, kutuk di dalam ekonomi, kutuk di dalam rumah tangga, kutuk turunan. Saya tolak dalam nama Yesus. Hari ini saya dimerdekakan oleh penebusan darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika engkau percaya engkau telah dibenarkan. Ketika engkau percaya Yesus adalah Tuhan, engkau telah dibenarkan. Dan ketika engkau percaya Ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati kembali ke surga, engkau akan diselamatkan. Engkau sudah beroleh hidup kekal. Engkau sudah menjadi anak Allah yang punya kuasa. Setan tidak akan berkuasa atas hidupmu lagi. Ya, saat ini Bapak Ibu, apapun yang menjadi doa saudara, harapan saudara, Tuhan akan kabulkan. Mari kita berdoa, serahkan bebanmu, pergumulanmu, penyakit, penderitaan, kegagalanmu, harapanmu, serahkan pada Dia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, bagi setiap saudara-saudara saya yang bersama-sama dalam program ini, berkati mereka di dalam nama Yesus. Apabila mereka saat ini berada di dua persimpangan, tuntun mereka untuk menemukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya mereka boleh sampai pada tujuan setiap mereka yang beroleh pengharapan. Di dalam nama Yesus, apabila mereka sakit, sembuhkan mereka. Sakit tumor, sakit kanker, sakit stroke, sakit lumpuh, sakit apapun, sakit depresi, di dalam nama Yesus, pulih sekarang. Terima kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, sakit apapun, gula darah, demam tinggi, sakit COVID, dalam nama Yesus, engkau dalam nama Yesus, dan jadilah sembuh. Bapak, pulihkan ekonomi mereka, pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan usaha mereka, pulihkan mereka dalam keadaan baik. Dan setiap mereka mengalami pemulihan, sekarang di dalam nama Yesus, terimalah pemulihan dari Tuhan yang engkau sembah, dari Tuhan yang engkau terima sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terimalah pemulihannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini, dan kami rindu Bapak dan Ibu dapat mengikuti renungan pagi yang pada awal ini saudara, kami akan menyampaikan tentang penginjilan untuk menjangkau atau untuk menggenapi firman tentang amanat agung, dan untuk menggenapi Matius pasal 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan dan akan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Jadi ini bentuk penginjilan yang kami lakukan untuk menjangkau yang belum terjangkau. Kiranya saudara dapat dijangkau oleh Injil ini, dan Tuhan Yesus menyertai kita. Ikuti renungan pagi besok, ikuti ibadah kita hari Minggu dalam 2 kali ibadah. Ada 3 kali ibadah di Lintong di Huta pukul 8,
Saudara boleh ikuti di FB Lintong Niuta, dan di Baliki juga ada pukul 8 pagi. Saudara boleh ikuti di FB Tiberias Baliki. Ya, dan saudara juga boleh ikuti, like dan subscribe YouTube kita Tiberias Baliki. Dan ada ibadah kita di Tiberias Baliki pukul 8 dan pukul 10.30. Bapak dan Ibu boleh ikuti dan bagikan kepada sesama kita, beritahukan kepada teman-teman kita, dan mari kita jadi saluran pemberitaan Injil, jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Amin.